Enjing para pemirsa, balik meneh ing acara pawarta kelas 24. Kula Naila Rama Ejeni minangka presenter pawarta badhe nggawakake pawarta paling enggal ingkang kula aturke kangge panjenengan. Oke pemirsa, kula badhe ngeinformasike kekait bab pesta demokrasi sing sekedap malih badhe diatake. Yaiku pemilu. Debat telah berlalu dan kampanye wis bubar. Persiapan pemilihan umum presiden Indonesia wis dipersiapke kanthi mateng. Masa wigati yaiku masa sing paling anteng kangge persiapan sadurungipun pemilu. Pemilihan umum menika dados kontestasi politik kangge milih presiden kangge nggantikake Presiden Joko Widodo ingkang wis jabat dados presiden kalih periode. Indonesia, negari demokrasi paling ageng kaping 3 wonten donya, badhe nggelar pemilihan umum ingkang diklaim paling ageng wonten donya ing 2024 mangke. 3 pasangan capres lan cawapres ingkang tanglet ing pemilu 2024 ing antaranipun yaiku Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, lan Prabowo Subianto. Pemilihan umum Presiden Indonesia dipun tindakaken kangge menentukan pemangku jabatan presiden lan wakil presiden kangge maksa betos 2024 nganti 2029. Pemilihan menika kedados serentak wonten sadayaning tlatah Indonesia ing Rebo 11 Februari 2024. Oke pemirsa, saiki kula direncangi karo kanca kula yaiku Permata Putri Marlihati ingkang mau badhe wawancarai kekait pemilu. Kangge Putri kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjang punata. Sumangga kula aturaken tepangaken kula Permata Putri Marlihati biasa ditinggali Putri. Kula wakil saking kelompok Pesta Demokrasi kelas 11 sekawan. Putri izin badhe wawancara kalian Ibu Nata minangka narasumber babagan demokrasi lan tema kang dipundhut menika yaiku pemilihan umum. Langsung mawon Ibu untuk pertanyaan tunggal yaitu nalika badhe nderek pemiluhan wonten syarat-syarat kang wajib dilakoni. Nah, syarat-syarat niku wonten napa mawon? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut Ibu, yang setahu saya untuk menjadi pemilu di Indonesia itu salah satunya itu adalah yang pertama usia sudah 17 tahun. Yang kedua sebagai warga negara Indonesia dan itu otomatis memiliki KTP atau KTP Indonesia, baik itu yang di Indonesia sendiri yang berdomisili di Indonesia maupun yang di luar negeri. Itu juga mempunyai hak pilih, gitu kan. Terus yang ketiga ya berkehidupan sehat, berarti kan tadi istilahnya kalau yang orang gila walaupun dia penduduk Indonesia kan berarti tidak diwajibkan untuk menjadi pemilih. Jadi kalau menurut Ibu yang setahu itu ya sudah berusia 17 tahun pada saat diselenggarakannya pemilu, terus mempunyai KTP Indonesia, baik itu berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Terus yang ketiga itu yang Matur nuwun Ibu. Untuk kang dari pertanyaan kali gimana kalian cara mentokake hak pilih kalau menurut Ibu sendiri, untuk kita menentukan hak pilih kita, ya sistem pemilu Indonesia itu kan fair, ya kan, ya jujur adil kayak gitu kan. Terus kita juga sudah disajikan istilahnya profil-profil dari calon-calon yang akan kita pilih, bukan baik itu legislatif, DPR, MPR, DPD sampai ke presiden gitu. Jadi kalau menurut saya bagi kita warga Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih dan bagaimana cara menentukan kita hak pilih kita ya mengetahui profil-profil yang profil-profil calon pemimpin yang akan kita pilih. Jadi jangan asal
suka sama si A, suka sama si B, tapi tidak tahu latar belakangnya seperti apa, background politiknya seperti apa, terus track record pada pemerintahan seperti apa. Jadi jangan asal cuma suka aja gitu kan, suka aja dari misalnya postur wajah kayak gitu, tapi dilihat juga dari backgroundnya sebelumnya seperti apa. Intinya kita tuh melihat dari apa visi misi yang disampaikan oleh calon-calon pemimpin kita. Langsung saja untuk sistem pemilu tahun saderengipun 6 tahun saniki wonten perbedaan. Pemilu saniki wonten kang menggunakan sistem digital. Pendapatipun menawi tanggapan kawarga menipu sajroning sistem digital wonten kecurangan pemilu atau sebenarnya untuk pemilu tahun ini ya saya mengikuti sedikit-sedikit gitu. Cuman untuk yang kemarin kan ada sempat beberapa persengketaan masalah pemilu ya, itu terus hasil pemilu juga diajukan banding kayak gitu. Mungkin dari situ juga gitu. Kalau menurut saya sendiri digitalisasi pada pemilu di Indonesia mungkin belum siap ya, istilahnya ya, kita banyak orang-orang pintar tetapi belum rata gitu loh, dan mungkin dari digitalisasi itu bisa timbul kecurangan-kecurangan yang lain kayak gitu. Mungkin digitalisasinya itu yang kemarin yang saya dengar itu dari pendataan rekap dari KPU pusat ya, dari TPS yang di daerah terus sampai ke KPU pusat itu menggunakan sirekap. Nah, kalau menurut saya digitalisasi di Indonesia itu mungkin belum sepenuhnya siap. Jadi bisa aja timbul kecurangan yang dicurigai oleh beberapa timbul ini nih telah untuk memarkup atau menambah suara. Jadi sebenarnya sih oke saja untuk digitalisasi terhadap pemilu, cuman pemerataannya. Untuk pertanyaan sekawan terakhir, lajeng napa wonten pengaruh saking sistem pemilu ing saben tahun maring kualitas pemerintah atau berdampak kepada pemerintahannya itu napa? Kalau menurut itu ya sangat berpengaruh ya. Jadi setiap tahun kita zaman itu sudah berkembang kayak gitu, terus istilahnya ya otomatis teknologi juga berkembang. Nah, sistem pemilu yang sekarang mungkin yang tadi sudah ditanyakan itu mengenai digitalisasi, untuk yang sekarang baru pendataannya, mungkin di tahun-tahun berikutnya 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, mungkin cara pemilihannya mungkin bisa menggunakan digitalisasi, dan itu otomatis berpengaruh gitu kan pada pemerintahan. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya itu ya misalnya pada sistem infrastruktur gitu kan. Jadi para pemimpin kita ya untuk menyelenggarakan pemilu berarti butuh yang namanya infrastruktur baru lagi gitu. Ya memang yang namanya demokrasi itu kan ada yang mengatakan demokrasi itu adalah cara pemilihan yang sangat terakhir gitu kan. Jadi otomatis demokrasi mesti ada celah atau kelemahan, tapi sebisa mungkin Indonesia saya berharap sih untuk beberapa tahun ke depan pemilunya bisa lebih baik lagi. Deh, matur nuwun atas wawancara yang kula berikan itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Putri Kekat informasi ini pun mungkin menika mawon informasi kang iso kula aturaken. Nuwun pangapunten pilih wonten lepat tembung, kula nyuwun izin lan matur nuwun.
Indonesia.